Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Songge, aku pernah mendengar bahwa ada tempat di Void Cleanse Monastery, yang disebut lonceng mengubah nasib. Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Dia penasaran karena Old Freak Tang ingin bertemu Songge di sana. Karena itulah, dia ingin tahu apakah itu tempat acak yang dia pilih, ataukah itu tempat yang luar biasa. Memang benar kita memiliki lonceng yang mengubah nasib, bagaimana kamu tahu tentang itu? Tanya Songge. Kadang-kadang aku mendengar orang lain menyebutkannya. Karena itulah aku menjadi penasaran, kata Chu Feng. Berbicara tentang lonceng mengubah nasib, ada cerita di baliknya. Apakah kamu tahu, bahwa meskipun biara Void Cleanse kami tidak terlalu besar, tapi kami sudah ada selama lebih dari 30.000 tahun, dan telah memiliki total 11 kepala sekolah. Kepala sekte kami yang ketiga, dia juga merupakan legenda Void Cleanse Monastery kami. Itu karena dia adalah satu-satunya kepala sekte wanita dalam sejarah Void Cleanse Monastery kami, kata Songge. Apakah benar begitu? Jadi hanya dia satu-satunya, seru Chu Feng yang bereaksi dengan minat yang lebih besar. Betul, dia hanya satu-satunya. Selain itu, kepala sekte ketiga kami juga seseorang yang bekerja sangat keras. Namun kamu juga harus tahu, bahwa kultivasi lebih mengandalkan bakat daripada kerja keras. Tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, maka akan sangat sulit untuk mengubah fakta itu. Karena itulah, kepala sekte ketiga kami dengan bakatnya yang biasa-biasa saja di masa mudanya, ia sering diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Meskipun dia terus bekerja keras tanpa mengeluh dan tidak pernah menyangkal siapapun, tapi dia masih tidak dapat mengubah pendapat orang lain tentang dirinya. Suatu kali, kepala sekte generasi ketiga kami dituduh salah, dan dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu, lonceng yang mengubah nasib adalah lokasi di mana orang dieksekusi. Lonceng pengubah nasib dulu disebut lonceng perebutan nasib. Begitu lonceng berbunyi, kepala yang terpenggal akan jatuh ke tanah. Namun ketika lonceng berbunyi, kepala sekte kami yang ketiga tidak mati. Alasan untuk itu adalah, karena seseorang telah muncul di hadapannya. Orang itu bukanlah seseorang dari Void Cleanse Monastery kami. Namun meski begitu, dia memang sangat kuat. Dia adalah seorang ahli tingkat yang maha agung puncak. Orang harus tahu bahwa puncak yang maha agung puncak adalah tingkat kekuatan yang lebih kuat, dari semua kepala sekte dalam sejarah Void Cleanse Monastery kami. Karena itulah, ketika ahli itu muncul, seluruh biara Void Cleanse merasakan rasa hormat dan penghormatan yang besar untuknya. Bahkan kepala sekte kita yang kedua, dia pergi keluar dari caranya untuk secara pribadi menyambut ahli itu. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, ahli tingkat maha agung puncak itu ternyata adalah ayah kepala sekte kita yang ketiga. Ternyata, kepala sekte kami yang ketiga memiliki ayah yang sangat kuat. Namun dia tidak pernah menyebutkan faktanya, bahwa dia sedang diganggu di Void Cleanse Monastery kepada ayahnya. Dia bahkan tidak menyebutkan bahwa dia telah dituduh salah. Jika ayahnya tidak mengetahui bahwa dia dituduh salah dan akan dieksekusi, jika ayahnya tidak bergegas pada waktunya, kepala sekte ketiga akan benar-benar dieksekusi, kata Songge. Jadi ayahnya membersihkannya dari ketidakadilan yang diterimanya, dan memenggal semua orang yang menuduhnya salah. Tanya Chu Feng. Tidak hanya itu saja, ayah kepala sekte ketiga menyatakan di depan semua orang, bahwa putrinya sama sekali bukan seseorang dengan bakat yang biasa-biasa saja. Tapi sebaliknya, dia adalah seorang kultivator bela diri jenius. Hanya saja, orang-orang di klan mereka adalah orang yang menjadi jenius di kemudian hari dalam hidup mereka. Benar saja setelah beberapa tahun berlalu, kepala sekte ketiga berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia bisa mempelajari semuanya dengan cepat, dan kultivasinya mulai berkembang dengan pesat. Kemudian, dia bahkan menjadi kepala sekte ketiga Void Cleanse Monastery kami. Karena cerita itu, Lonceng mengubah nasib berhenti menjadi tempat di mana penjahat dieksekusi. Dan dari situlah, itu diganti namanya menjadi lonceng pengubah nasib. Songge memiliki ekspresi iri di wajahnya saat dia menjelaskan segalanya. Chu Feng secara alami tahu apa yang membuatnya iri. Songge belum pernah melihat ayahnya seumur hidupnya, namun dia sangat ingin bertemu dengannya.
Merindukan seseorang dan tidak bisa melihat mereka, ini adalah perasaan yang Chu Feng ketahui. Dia merasakan hal yang sama ketika dia belum bertemu ayahnya, dan dia masih bisa sangat memahami perasaan semacam ini. Karena bagaimanapun, bahkan hingga sekarang, dia masih belum bertemu ibunya dan tidak tahu seperti apa rupanya. Dengan demikian setelah melihat bagaimana Song Ge iri dengan kepala sekte ketiga, dan bagaimana dia punya ayah yang melindunginya seperti itu, Chu Feng tampaknya mengerti mengapa Old Freak Tang menyuruhnya untuk membawa Song Ge ke lonceng yang mengubah nasib dalam 2 hari. Tampaknya Old Freak Tang telah membuat keputusan. Dia berencana untuk mengenali Song Ge sebagai putrinya. Pada saat yang sama, ia berencana untuk mengubah nasib Song Ge seperti ayah dari kepala sekte ketiga Void Cleanse Monastery yang telah mengubah nasibnya. Tuan Muda Luo, mereka berdua mengobrol tanpa henti seperti dua kekasih. Mereka sama sekali tidak memperhatikan kita sama sekali. Percakapan Chu Feng dan Song Ge disambut dengan tatapan jijik dari para pria. Karena bagaimanapun, mereka percaya Song Ge sebagai mainan mereka. Untuk melihat mainan mereka tidak dipermainkan oleh mereka, dan bukannya mengobrol tanpa henti dengan orang lain, mereka secara alami merasa sangat tidak senang. Jangan khawatir, untuk seseorang seperti dia, kita harus merencanakannya dengan cermat. Dia akan segera menyesal mengikuti kita di sini. Luo Zi berbicara dengan nada kejam. Mereka secara alami mengatakan semuanya melalui transmisi suara. Namun tanpa pengecualian, semua transmisi suara mereka dicegat oleh Chu Feng. Sayangnya bagi mereka, kultivasi mereka terlalu lemah. Meskipun mereka dianggap jenius di mata banyak orang, tapi mereka mirip dengan semut sebelum Chu Feng. Dia menemani mereka, itu murni untuk menghibur dirinya sendiri dengan bermain-main dengan mereka. Karena dia perlu menemani Song Ge, dia merasa akan menyenangkan untuk bermain-main dengan sampah di sampingnya. Dapat dikatakan bahwa dia sedang membersihkan sampah melalui cara khusus. Tidak lama kemudian, seseorang berjalan membawa sepoci teh. Orang yang membawa teh itu melirik Luo Zi, dan Luo Zi kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa teko teh ini pasti sesuatu yang telah disiapkan Luo Zi dengan cermat untuknya. Benar saja, setelah diarahkan oleh Luo Zi, pria itu menghampiri Chu Feng. Tuan muda, ini adalah teh terbaik Cian Bambu Tea House kami. Silahkan. Saat petugas itu berbicara, dia menuangkan teh ke cangkir teh Chu Feng. Namun tepat setelah cangkir teh diisi, Song Ge tiba-tiba berkata, "Tunggu. Kenapa teh milikmu berbau agak aneh?" Tanya Song Ge. "Aneh, seharusnya tidak begitu." Petugas itu segera menggelengkan kepalanya. "Teh dari kedai tehmu semuanya penuh dengan aroma teh. Hanya teh ini yang memiliki aroma yang sangat redup, dan bahkan sangat redup seperti air. Apakah ini benar-benar teh terbaik yang dimiliki kedai teh kamu?" Tanya Song Ge dengan skeptis. Dia tidak bodoh. Dia tidak suka bergaul dengan orang-orang itu karena dia tahu bahwa mereka semua tidak baik. Itulah alasan mengapa dia takut mereka akan berusaha meracuni Chu Feng. Sedangkan untuk tehnya, Song Ge merasa itu tidak normal. Bukan hanya tehnya saja, bahkan ekspresi pelayan itu juga aneh. Ini, petugas itu tidak tahu bagaimana merespons. Bahkan kepanikan muncul di wajahnya. Karena bagaimanapun, dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang buruk. Melihat hal-hal yang akan diekspos, Luo Zi segera berdiri. "Tetua Song Ge, kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Teh ini terkenal karena karakteristiknya yang unik. Untuk menjelaskan hal-hal sederhana, teh ini adalah harta dari Cian Bambu Tea House. Selain itu, tidak sembarang orang dapat menikmati harta teh ini. Namun, aku merasa bahwa saudara Asura adalah orang yang berbakat. Aku tahu dia bukan orang biasa hanya dengan sekali pandang. Maka dari itu, saudara Asura harus bisa menikmati teh ini. Itulah sebabnya aku sengaja memerintahkan mereka untuk menyiapkan teh ini untuknya. Saudara Asura, kamu tidak mungkin tidak mau menikmati tehnya kan?" Luo Zi menatap Chu Feng dengan tatapan mengejek. Dia mencoba untuk menghasut Chu Feng meminum tehnya. Namun sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Song Ge melambaikan tangannya ke petugas. "Asura tidak perlu mencoba teh semacam itu, cepat ambil kembali." "Jangan, bagaimana kita bisa membuang teh yang begitu baik?" kata Chu Feng sambil tersenyum. Saat Chu Feng berbicara, dia mengangkat cangkir teh di depannya. "Asura, jangan minum teh itu." Song Ge sudah menyadari bahwa Luo Zi sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Chu Feng.
Dengan demikian, dia ingin menghentikan Chu Feng agar tidak meminum tehnya. Namun, dia disambut dengan senyum dari Chu Feng. Ini adalah teh besar yang jarang tersedia, dan aku harus meminumnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng minum seluruh cangkir teh dalam sekali tegukan. Luo Zi dan yang lainnya menjadi sangat senang melihat Chu Feng meminum teh itu. Banyak di antara mereka bahkan berdiri dan menatap Chu Feng. Mereka menunggu reaksi memalukannya terhadap racun. Namun bukan hanya Chu Feng yang tidak berperilaku seperti yang mereka harapkan, tapi dia menghela nafas dalam dan menyenangkan. Ini teh yang enak. Teh ini memiliki aftertaste yang manis, dan juga sangat harum. Ini benar-benar enak dan memuaskan. Setelah minum teh ini, aku merasa jauh lebih jernih. Sepertinya kultivasiku juga sedikit meningkat. Chu Feng memuji teh tanpa henti. Orang ini, omong kosong macam apa yang dia semburkan. Luo Zi dan yang lainnya benar-benar bingung oleh pujian Chu Feng. Mereka bahkan merasa bahwa dia hanya mengucapkan omong kosong. Teh itu jelas-jelas telah diracun. Tidak hanya akan muntah tanpa henti setelah minum tehnya, tetapi orang juga akan segera membuka celana dan kentut tak terkendali. Kecuali jika seseorang memiliki penawarnya, maka keadaan ini akan berlangsung selama 10 hari berturut-turut. Selain itu aromanya juga seperti yang dikatakan Song Ge dan tehnya juga terasa seperti air. Itu sama sekali tidak ada rasa teh sama sekali. Dengan demikian, mengapa Chu Feng akan memuji teh seperti itu adalah semacam teh suci? Asura, bagaimana bisa kamu memancarkan cahaya redup? Cahaya itu sebenarnya tumbuh semakin kuat. Tidak hanya cahaya itu penuh dengan kekuatan bela diri, tetapi juga memancarkan aroma teh. Mungkinkah ini disebabkan oleh teh itu? Tanya Song Ge dengan ekspresi terkejut. Song Ge bukan satu-satunya yang terkejut, karena yang lain juga terkejut. Cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya itu benar-benar luar biasa. Tidak hanya diisi dengan kekuatan bela diri terkonsentrasi, tetapi juga memancarkan aroma teh yang kuat. Melihat semua ini, orang banyak tidak dapat menahan diri dari mengaitkan hal-hal ini dengan teh yang diminum oleh Chu Feng. Apakah teh itu benar-benar enak? Pada saat itu, bahkan Song Ge memandangi teko teh dengan rasa ingin tahu. Dia sudah dipenuhi keinginan untuk mencoba tehnya. Tentu saja itu teh yang baik, sepertinya kamu harus mencobanya juga. Saat Chu Feng berbicara, dia menuangkan secangkir teh untuk Song Ge. Tetua Song Ge, kamu tidak harus minum teh itu. Melihat itu, Luo Zi dan yang lainnya bergegas untuk menghentikannya meminum tehnya. Mereka telah menyiapkan berbagai jenis teh beracun untuknya, sehingga mereka bisa menikmatinya nanti. Jika dia minum teh itu dan akhirnya muntah dan diare parah, bagaimana mungkin mereka bisa menikmatinya? Dengan demikian, mereka secara alami tidak mau memintanya meminum teh itu. Mengapa kamu tidak mengizinkan tetua Song Ge untuk minum teh ini? Mungkinkah kamu berpikir bahwa dia tidak bisa menanganinya? Chu Feng bertanya pada Luo Zi dan yang lainnya. Itu secara alami bukan apa yang kita maksudkan. Luo Zi buru-buru menjelaskan. Pada saat itu, Song Ge telah menerima secangkir teh dari Chu Feng. Dia mengangkat kedua tangannya, dan mengeringkannya dengan sekali teguk. Sampah! Luo Zi dan yang lainnya berteriak oh tidak di hati mereka, itu setelah melihat bahwa Song Ge benar-benar minum teh. Ini teh yang enak. Belum pernah aku minum teh selezat ini. Meskipun aku tidak tahu tentang upacara minum teh, tapi teh ini jelas-jelas merupakan harta di antara teh berkualitas tinggi, ucap Song Ge. Namun yang mengejutkan Luo Zi dan yang lainnya adalah, Song Ge sebenarnya juga mulai memuji teh tanpa henti setelah meminumnya. Setelah itu, dia juga mulai memancarkan jenis cahaya yang sama seperti Chu Feng. Song Ge, apakah teh itu benar-benar mantap? Wang Lian tiba di samping Song Ge dan bertanya dengan serius. Dia masih skeptis terhadap Chu Feng. Namun, dia percaya kepada Song Ge tanpa keraguan. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong kepadamu? Tidak hanya teh ini sangat lezat, tetapi juga mampu mencerahkan semangat dan meningkatkan kekuatan seseorang. Ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai teh. Tapi sebaliknya, ini adalah sumber daya kultivasi yang berharga. Wang Lian, kamu harus meminumnya, kata Song Ge kepada Wang Lian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Song Ge, Wang Lian segera berjalan ke teko dengan maksud untuk mencicipi tehnya. Dia tidak peduli bagaimana rasanya teh itu. Namun setelah Song Ge dan Chu Feng mengatakan bahwa teh itu dapat meningkatkan kultivasi mereka, dia sangat tertarik untuk mencobanya.
Namun tepat setelah dia mendekat, dan sebelum dia bahkan bisa menyentuh teko, Chu Feng mengambil teko dan mengangkatnya. Teko ini terlalu kecil. Satu pot hanya menampung 3 cangkir teh. Masih ada 1 cangkir lagi. Petugas, aku berterima kasih kepadamu karena menyiapkan teh yang begitu baik untuk kami. Cawan terakhir ini akan dihargai untukmu. Chu Feng menuangkan secangkir teh terakhir dan menyerahkannya kepada petugas. Bajingan ini, Wang Lian mulai menggertakkan giginya dengan marah, itu setelah melihat Chu Feng memberikan secangkir teh terakhir kepada pelayan. Karena bagaimanapun, dia sudah menyatakan keinginannya untuk minum teh. Namun demikian, Chu Feng benar-benar menyerahkan secangkir teh terakhir kepada orang lain. Itu sudah jelas bahwa dia sengaja tidak mengizinkannya untuk minum teh terakhir. Ayo pelayan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kemungkinan besar kamu tidak dapat menikmati teh sebagus itu secara normal. Aku menghadiahimu dengan secangkir teh ini hari ini, mengapa kamu tidak menerima dan meminumnya lagi? Kata Chu Feng. Memegang secangkir teh, Chu Feng berjalan ke petugas. Ini. Petugas itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Meskipun Chu Feng dan Song Ge tampaknya mendapat manfaat dari minum teh, tapi sesuatu yang orang ingin rasakan untuk diri mereka sendiri, pelayan itu tahu betul bahwa teh itu sangat kacau karena telah diracuni, dan bukan semacam teh suci. Apa-apaan ini? Kamu tidak mau minum teh ini? Mungkinkah kamu meracuni itu? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Petugas itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Lalu apa yang kamu takutkan? Minumlah, kata Chu Feng. Chu Feng menghampiri pelayan dan meraih mulutnya, dan memaksa teh turun ke tenggorokannya. Pada saat itu, Luo Zi dan yang lainnya menatap pelayan itu. Sementara itu, mereka ragu apakah teh itu beracun atau tidak, ataukah itu semacam teh suci. Jika petugas itu juga bereaksi dengan cara yang sama Chu Feng dan Song Ge setelah minum teh, itu pasti akan menjadi teh suci. Jika itu adalah teh suci, mereka secara alami tidak akan mau ketinggalan. Sebagai kultivator bela diri, bagaimana mungkin mereka rela kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi mereka? Setelah pelayan dicekok paksa minum teh, dia jatuh tak berdaya dan mulai menangis. Dia sangat khawatir dan takut, sehingga dia bahkan tidak berhasil menangkap rasa tehnya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia sudah ditakdirkan, dan akan segera muntah dan buang air besar di depan orang banyak. Itu adalah hal yang benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Melihat pelayan itu benar-benar menangis, Luo Zi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka merasa ditipu, dan teh itu sama sekali bukan teh suci, tapi sebaliknya, itu adalah teh beracun. Namun yang mengejutkan mereka adalah, sebuah senyum tiba-tiba muncul di wajah yang dipenuhi air mata dari pelayan itu. Pelayan itu tiba-tiba berdiri dan menjadi sangat bersemangat. Pada saat yang sama, ia juga mulai mengeluarkan aroma teh dan cahaya dari tubuhnya. Teh ini benar-benar memiliki efek ajaib. Oh surga, aku merasa bahwa kekuatan bela diri dalam diriku telah meningkat lebih dari 10 kali. Petugas itu bersukacita dengan liar. Setelah dia berdiri, dia mulai berterima kasih kepada Chu Feng berulang kali. Apa, teh itu benar-benar memiliki efek ajaib? Melihat reaksi pelayan, mata Luo Zi dan yang lainnya segera bersinar. Awalnya mereka mengira bahwa Chu Feng sengaja mencoba menipu mereka. Namun bahkan ketika pelayan menerima efek ajaib setelah minum teh, itu berarti teh itu benar-benar teh suci. Pelayan, segera pergi dan siapkan sepoci teh lagi. Tidak, bukan teko lain, tapi bawa banyak teko teh. Bawa mereka semua. Bawalah teh sebanyak mungkin. Tuan yang hebat ini akan membeli semua teh ini dari kedai teh kamu. Bahkan Luo Zi tidak dapat menahan diri, dan dia bahkan belum mencicipi teh ajaib itu. Tuan, kamu ingin teh yang sama? Tanya petugas itu. Betul, aku ingin teh ini, aku menginginkannya persis sama, kata Luo Zi. Meskipun Luo Zi merasa agak tidak senang setelah gagal mempermalukan Chu Feng, tapi dia telah menemukan teh suci yang ajaib dengan kombinasi faktor yang aneh. Karena itulah, dia bersukacita dengan liar. Tidak lama kemudian, petugas kembali dengan 3 pot teh. Aku bilang bawa teh sebanyak yang kamu punya, mengapa kamu hanya membawa 3 pot? Melihat bahwa pelayan hanya membawa 3 teko teh, Luo Zi, yang berharap untuk menikmati teh segera tidak senang. Tuanku, bahan kami terbatas. Kami hanya memiliki 3 pot teh. Balas petugas itu yang memiliki keluhan. Dia bahkan berpikir dalam hati.
Ini adalah teh beracun, semuanya untuk meracuni orang lain. Selanjutnya, 1 pot saja sudah cukup. Selain itu, sangat sedikit orang menggunakan teh ini untuk meracuni orang lain. Kami hanya dapat menggunakannya beberapa kali dalam setahun. Bagaimana mungkin kita bisa berharap bahwa seseorang akan memesan begitu banyak pot dalam 1 hari? Benar-benar tidak berguna, kata Luozi sambil berjalan dengan marah. Petugas itu berjalan kembali dengan ketakutan, dan dia berpikir bahwa Luozi berencana untuk mengalahkannya. Namun hal yang mengejutkannya adalah, Luozi tidak memukulnya. Sebagai gantinya, dia mengambil teko dan mulai menuangkan teh langsung ke mulutnya. Melihat bahwa jumlah teh tidak mencukupi, Luozi memutuskan untuk tidak berbagi teh dengan siapapun, dan malah meminumnya sendiri. Melihat Luozi bertindak seperti itu, 2 pria lainnya segera bergegas ke depan. Masing-masing dari mereka mengambil sepoci teh dan mulai menuangkannya ke tenggorokan mereka. Kedua pria itu adalah teman dekat Luozi. Seperti kata pepatah, burung dari bulu berkumpul bersama. Karakter moral Luozi dan teman-teman dekatnya dibiarkan telanjang. Hei, tinggalkan beberapa untukku, tinggalkan beberapa untukku. Melihat bahwa Luozi dan 2 teman dekatnya sedang minum semua teh sedemikian rupa, yang lain mulai merasa tidak senang. Mereka semua bergegas maju dan ingin minum teh sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang mulai berjuang untuk minum teh. Wang Lian tidak terbiasa dengan mereka, dan dengan demikian tidak berani ikut berebut. Namun, matanya dipenuhi dengan kehausan dan keinginan. Dapat dilihat bahwa dia juga ingin minum teh suci itu. Melihat orang-orang itu berebut teh, Chu Feng hanya tersenyum. Senyumnya adalah salah satu ejekan murni. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa apa yang mereka perebutkan adalah teh beracun. Sebelumnya Chu Feng diam-diam telah mengubah teh dengan teknik spiritualis dunianya. Tidak hanya dia menghilangkan racun dari dalam teh, tetapi dia bahkan memberikan teh dengan sifat obat khusus. Itulah sebabnya teh memiliki efek yang tidak biasa. Namun, efek ajaib itu hanya ada di sana karena Chu Feng telah mengubah tehnya. Teh yang diminum Luozi dan yang lainnya adalah teh beracun yang tidak berubah. Benar saja, tidak lama kemudian, Luozi membuka mulutnya dan mulai menyemburkan muntah. Luozi bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu, karena 2 teman dekatnya juga mulai muntah. Melihat itu, kerumunan yang bingung berpikir sesuatu telah terjadi pada Luozi, dan segera bergegas untuk mendukungnya. Mereka bahkan berniat mengobati luka-lukanya. Namun dengan segera, bau busuk bisa tercium dari ketiga lelaki itu. Bau macam apa itu? Kenapa bau sekali? Orang-orang yang telah mendekati mereka sehera menutup hidung mereka, dan juga mengerutkan keningnya. Itu bau kotoran. Saudara Luozi, apa yang terjadi dengan kalian semua? Mengapa kamu memutuskan untuk buang air besar di depan umum? Teriak Chu Feng sambil memandang Luozi dan 2 teman dekatnya. Khawatir bahwa orang lain mungkin tidak dapat mendengarnya, maka Chu Feng berteriak sangat keras. Apa? Kotoran? Seru mereka. Mendengar kata-kata Chu Feng, orang-orang yang mendukung Luozi dan 2 lainnya segera menjatuhkan mereka dan bergerak jauh. Seseorang bahkan membuat formasi pelindung untuk menyegel mereka bertiga dan mencegah bau keluar. Luozi dan 2 teman dekatnya merasa sangat bersalah. Mereka tidak hanya muntah di depan umum, tetapi mereka bahkan buang air besar di hadapan begitu banyak orang. Karena mereka sudah buang air besar di celana, maka mereka secara alami tahu betapa terhinanya mereka. Namun karena efek racun, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka tidak lagi bisa bergerak. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari situasi ini, dan mereka hanya bisa terus muntah dan buang air besar di depan semua orang itu. Pada saat itu, mereka benar-benar terhina. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.